paling bawah ini ada laboratorium kimia. Kita lihat ruangannya. Di paling depan ada papan tulis, kemudian stop kontak, ada kursi guru, meja guru, kemudian ada meja praktik. Dari tempat terdapat 6 wastafel kanan kiri ya untuk ruang praktiknya, wastafel dengan pengairan yang berfungsi, kemudian ada jendela sebagai ventilasi, kemudian ini stop kontak, wastafel lagi, kemudian kipas angin. Di dalamnya terdapat lagi 2 ruangan. Mari di laboratorium kimia dilengkapi dengan beberapa ukuran tabung Erlenmeyer. Ini ada beberapa ukuran, kemudian beberapa ukuran gelas beker, tabung reaksi, kemudian ada gelas ukur, ada bunsen. Kemudian kita beralih ke meja. Nah, di sini juga ada beberapa peralatan. Ini ada lakmus untuk praktek asam basa. Kita ingin melihat laboratorium IPA, dilihat akomodasi lingkungannya. Memperlihatkan fasilitas yang ada di laboratorium. Oh ya, ini adalah laboratorium biologi. Di sini ada papan tulis, kemudian lengkap juga dengan stop kontak. Kemudian berikutnya ada meja guru, ya, dilengkapi dengan kursinya. Agak ke kiri kita bisa lihat ada torso, ya, media pembelajaran biologi. Tengkorak, kemudian ini tubuh laki-laki, kemudian bergeser ke samping kiri dan samping kanan. Ini ada wastafel untuk mencuci peralatan lab yang sudah digunakan, kemudian ada stop kontak, ventilasi udara, ini berupa kaca. Jumlah ukurannya memang tidak ideal karena disesuaikan dengan bangunan juga. Terus ada kipas angin. Nah, ini seharusnya jadi media pandang, tapi kemarin karena selama pandemi 2 tahun tidak terjadi proses pembelajaran baik di kelas maupun di lab, makanya kemarin dicek, kemudian belum ada media pandang yang sempat diajar. Nanti mungkin kalau sudah aktif lagi kegiatan di lab, nanti akan dipajang cat-cat atau carta-carta untuk memenuhi media pandang ini. Di sebelah dalam ruang lab biologi ada 2 ruangan lagi. Ini ruangan pertama, kemudian di sebelah sana ada ruangan kedua. Digunakan untuk menyimpan meja kerja laboran. Kemudian ini juga ada beberapa buku dan administrasi. Kemudian di belakang ini ada lemari. Dalam ruang lab biologi di sini terdapat wastafel yang nantinya bisa digunakan untuk laborar atau siswa jika misalnya wastafel yang di luar itu antri gitu ya. Kemudian di sebelahnya ada lemari asam. Ini sebenarnya lemari asam kalau di biologi kurang diperlukan, hanya saja belum sempat dipindahkan. Mungkin nanti kalau sudah aktif akan dipindahkan. Sebelah berikutnya, geser berikutnya ini ada lemari. Lemari ini kami gunakan untuk menyimpan alat-alat yang digunakan untuk kepentingan praktikum biologi, seperti misalnya baki bedah, kemudian ada kaca pembesar. Nah, ini kaca pembesar, ada puzzle DNA, kemudian ada pipet tetes, pipet gondok, ini ada. Kemudian ada beker gelas Erlenmeyer sebelah sini.
Kemudian sebelah bawahnya kita gunakan untuk menyimpan bahan-bahan, sebagian bahan-bahan ya, seperti ini bahan kimia fungsinya untuk praktikum pencernaan, sistem pencernaan. Kemudian ini juga ada beberapa bahan kimia NaOH yang berfungsi untuk beberapa praktikum, beberapa materi seperti itu. Ini juga ada CuSO4, biuret. Kemudian ada beberapa mikroskop yang belum sempat kami rapihkan. Terus ini ada autoclave. Ya, ada laboratorium fisika. Kita lihat dalam ruangannya. Lab fisika ada ruangan gelap yang berfungsi untuk praktek radiasi benda hitam, dispersi cahaya, dan lain-lain. Ke dalam lab fisika ada 2 ruangan. Ruangan yang pertama berisi tentang kit-kit penunjang praktikum fisika. Ini kemudian ini ada bantuan juga dari pemerintah. Kemudian ini alat penunjang praktek fisika. Ini ada neraca Auhaus. Kemudian ini ada beberapa alat. Di atas ini ada kit optik yang warna hijau, yang biru. Kemudian biru itu kit mekanika, yang kuning kit listrik magnet.